Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Growing Kids, guru-guru dan orang tua murid. Bagaimana kabarnya? Ko Erik harap adik-adik, guru-guru sekolah Minggu Growing Kids dan orang tua murid dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan Yesus melindungi dan menolong kita semua. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online sekolah Minggu Growing Kids, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa memberikan kami tidur yang nyenyak semalam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus memimpin dan membimbing setiap aktivitas kami selama minggu ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Flo yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Ko Win yang akan menceritakan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kiranya ibadah online sekolah Minggu Growing Kids boleh menjadi berkat bagi orang yang menontonnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Growing Kids. Yuk kita pujiin Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari
Mari teman-teman siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, wah senang banget karena Cici bisa bertemu dengan adik-adik lagi walaupun lewat ibadah online. Adik-adik semuanya sudah siap dengar firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau sama-sama belajar. Nah adik-adik, sebentar lagi di bulan Desember ini kita mau merayakan hari apa sih? Ada yang tahu? Nah iya, hari Natal. Siapa di sini yang bersuka cita karena kita sebentar lagi mau merayakan Natal? Angkat tangan. Nah, Cici juga senang ya adik-adik karena perayaan Natal itu ada satu perayaan yang dirayakan secara begitu meriah oleh gereja. Nah, adik-adik kita akan dengar firman Tuhan. Nah, Cici mau bertanya dulu adik-adik, menurut kalian Natal itu apa sih? Ada yang bisa bantu Cici jawab? Nah, apakah Natal itu adalah tentang menghias pohon Natal atau menerima kado Natal atau tentang liburan, tentang jalan-jalan? Nah, ada yang bisa bantu Natal itu apa sih? Nah, Cici akan tunjukin gambarnya ya. Nah, ini dia adik-adik. Dengan jawaban Natal adalah titik. Nah, di sini ada pohon Natal nih. Tadi Cici tanyakan, apakah Natal cuma sekedar tentang perayaan atau tentang pohon Natal atau tentang baju baru? Nah, ternyata ada sesuatu adik-adik di balik Natal. Ya, jadi Natal adalah, nah Cici undang kalian untuk membuka ayatnya. Kita semua ambil Alkitab
dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang pasti kalian sudah sering dengar. Kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, adik-adik, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi kalian pasti sudah ada yang jawab begitu ya. Benar, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah, rela turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia untuk nantinya menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, adik-adik, apa motivasi Tuhan Yesus untuk lahir dalam dunia? Itu karena kasih. Jadi adik-adik, Natal berbicara soal kasih. Natal adalah kasih. Nah, ini dia adik-adik ya. Natal adalah soal kasih. Kita tempel di sini ya. Sini. Oke. Nah, jadi adik-adik, Natal ternyata berbicara soal kasih. Yang Tuhan mau lewat teladannya untuk turun ke dalam dunia adalah kita sebagai orang-orang Kristen, umat Tuhan juga memiliki kasih, terutama dalam Natal ini. Nah, adik-adik, kasih terhadap siapa sih adik-adik? Nah, Cici akan tunjukkan salah satu gambarnya ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini kira-kira perempuannya lagi apa ya adik-adik? Ada seorang perempuan lagi marah kelihatannya. Nah, adik-adik, marah sama siapa nih? Ya, ceritanya ini adalah gambar musuh kita, atau orang-orang yang gak suka sama kita, atau orang-orang yang jahat sama kita. Misalnya di sekolah, kalian ada teman yang usil banget, atau kalian punya saudara yang kerjanya pukulin kalian terus. Kalian sebel banget, kalian bilang, ih ini musuh aku nih, aku benci banget sama dia. Nah, dalam Natal ini adik-adik, kita harus belajar untuk mengasihi musuh kita. Nah, dalam Matius 5 ayat 44, Cici bacakan, Tuhan Yesus berkata gini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam momen Natal ini Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya belajar untuk mengasihi musuh kita dan berdoa buat mereka. Berdoa misalnya kalau mereka nakal, Tuhan supaya mereka bertobat, supaya mereka jadi anak yang baik dan mengasihi mereka. Jangan ketika kalian dipukul balas mukul ya. Oke, yang pertama kita di sini ya, adik-adik. Itu Natal soal mengasihi musuh. Nah, yang kedua adik-adik, siapa lagi orang yang harus kita kasihi sih adik-adik? Itu mereka yang, ini dia adik-adik ya. Mereka yang apa? Ini ada bapak-bapak tua sedang pegang perutnya, lagi merasa apa dia adik-adik? Lapar ya. Kalian bisa lihat dia celana compang-camping, bajunya ditambal, ya kelihatan lesu, lapar. Nah, adik-adik, mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka sih adik-adik? Misal di sekolah kalian ada yang kebetulan nih orang tuanya udah nggak bekerja, dia nggak punya uang jajan, jadi ketika dia datang ke sekolah dia lapar. Kita sebagai anak Tuhan harus juga mengasihi mereka, misalkan berbagi bekal, atau kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang di lampu merah, yang kelihatannya butuh uang, kalian bisa memberi sedikit dari uang jajan kalian. Ya, Tuhan mau kita mengasihi orang-orang miskin, karena orang-orang miskin ini istilahnya diprioritaskan oleh Tuhan. Ya, adik-adik, kita belajar ya untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan. Nah, Cici tempel di sini ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, yang ketiga, siapa lagi harus kita kasihi adik-adik? Yaitu ini dia ya, orang-orang yang bersedih hati. Kan bisa lihat gambar di sini ya, ada seorang anak laki-laki lagi apa adik-adik, lagi nangis, kelihatan sedih banget. Nah, di sini siapa yang kalian punya teman yang sedang sedih ya, boleh kalian hibur ya. Sekarang kan kalian tahu ya, setelah pandemi COVID ini banyak anak-anak yang kehilangan orang tua atau kehilangan saudara, pasti mereka sedih. Nah, adik-adik, sebagai orang-orang Kristen kita jangan menjauhi mereka, tapi justru kita belajar untuk menghibur mereka. Kita memeluk mereka, kita mendengarkan cerita mereka. Itu sudah jadi berkat loh adik-adik buat mereka.
Nah, jadi kalau kalian punya teman atau punya saudara yang sedang sedih, jangan lupa harus dihibur. Nah, kita taruh di sini ya. Oke. Nah, kita beralih ke yang keempat, adik-adik. Siapa lagi sih adik-adik yang harus kita hibur? Nah, hibur, harus kita tolong, harus kita kasihi. Nah, ini dia ya. Selanjutnya adalah kalian bisa lihat di sini ada seorang anak yang sedang sakit, dia lagi demam, lagi enak badan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengasihi mereka, adik-adik. Yaitu mereka sedang sakit. Ya, mungkin caranya kalian mungkin nggak bisa langsung datang ya ke rumahnya karena sekarang lagi COVID. Tapi kalian bisa minimal kalian mendoakan. Kalian mendoakan mereka, kemudian kalian juga menelpon atau kalian WA mereka bilang cepat sembuh ya gitu. Itu sudah jadi menghibur mereka. Nah, adik-adik, kita juga harus menghibur orang-orang yang sakit minimal dengan mendoakan. Oke, kita tempel di sini ya. Oke, yang selanjutnya adik-adik, dan ini yang terakhir. Yang terakhir, Tuhan Yesus mau agar kita juga mengasihi mereka yang ini ya. Nah, ini dia adik-adik. Ada seorang anak laki-laki adik-adik yang sedang pakai baju hitam putih. Ini baju apa sih adik-adik? Baju tahanan ya. Nah, di kakinya ini ada sedang dalam apa adik-adik? Ada belenggunya, ya ada rantainya. Nah, ini menggambarkan orang-orang yang terikat dengan dosa atau mereka yang melakukan sesuatu yang jahat, kemudian akhirnya mereka dikucilkan atau mereka dijauhkan. Nah, di sekolah misalnya, kalian ada nggak sih teman yang dijauhi sama teman-teman yang lain? Mungkin teman kalian ini pernah mencuri atau pernah nyontek, ketahuan. Nah, setelah itu dia dijauhi. Nah, kita sebagai anak Tuhan perintahkan juga untuk mengasihi mereka, adik-adik. Ya, kita mengasihi orang-orang yang dalam ikatan dosa, orang-orang yang dikucilkan. Kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Dengan cara apa, adik-adik? Ya, berteman dengan mereka, ajak mereka untuk ke gereja, jelaskan Tuhan Yesus sama mereka, kenalkan Tuhan Yesus. Ya, sehingga di hari Natal mereka juga bisa merasakan, oh iya ya, ada orang, ada pribadi, ada Allah yang mengasihi aku juga. Nah, adik-adik, yang terakhir ini kita harus mengasihi orang-orang yang istilahnya diasingkan, dikucilkan, dijauhkan ya. Bawa mereka sama Tuhan. Oke? Kita sebelah sini ya. Aduh, susah. Oke, nah adik-adik, kita semua di sini tadi kita harus mengasihi siapa aja sih adik-adik? Tuhan Yesus berkata kita harus mengasihi sesama kita manusia. Bukan hanya orang-orang yang kita suka, bukan hanya orang-orang yang menjadi teman kita, masuk geng kita, tapi juga mereka yang tersisihkan, yaitu orang-orang yang menjadi musuh kita. Kita harus mengasihi mereka, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bersedih hati, orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang terbelenggu dengan dosa. Nah, adik-adik, Tuhan mau Natal ini kita belajar untuk makin mengasihi. Nah, Cici akan tutup dengan satu ayat dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kita semua saling mengasihi seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus mau, karena Tuhan sudah mengasihi kita juga bisa mengasihi mereka dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi dasar dari kasih kita kepada sesama adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa adik-adik? Dengan lahir ke dalam dunia, dengan nantinya disalibkan untuk kita. Itu kan bukti kasih Tuhan terhadap kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Tugas Cici untuk Natal kali ini ya, jadi kalian bukan hanya sekedar wah aku dapat kado, wah aku pakai baju baru ya, tapi ayo buka mata kalian lebar-lebar, lihat kanan, lihat kiri ya, dan kalian lihat sekeliling kalian. Ada nggak orang-orang yang perlu kalian bantu? Orang-orang yang masuk dalam kriteria kita hari ini ya. Ada nggak orang-orang yang harus kita kasihi, harus kita doakan, harus kita hibur? Nah, itu tugas kalian di Natal ini ya. Oke, semuanya kalau sudah mengerti firman Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan, untuk puji-pujian yang kami naikkan, juga firman yang boleh kami dengar. Kami berdoa ya Tuhan, biar Natal di tahun 2021 ini
menjadi Natal yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kami boleh belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini, berkati seluruh guru-guru yang sudah melayani, yang juga mengedit video ini. Juga berkati untuk kami semua yang sudah ikut ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan berkati dalam kesehatan kami, keluarga kami, berkati dalam sekolah kami, berkati dalam Natal di tahun ini. Biar Natal ini menjadi Natal yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di minggu-minggu selanjutnya, juga seluruh kehidupan kami mulai dari hari ini sampai minggu depan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di ibadah sekolah minggu di minggu depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.